Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tukhrijuna min sulumatir rahmi wal jahli wal irada wa tukhrijuna min al-fahmi wa tudhhiru lima askala hatta yafhama innaka anta alimul ghuyub. Mohon izin para kasepuhan, para majelis, para dewan-dewan guru yang kali ini mungkin saya yang diberikan kesempatan karena sesuai dengan bidang, yaitu di Kampung Silat Jampang saya dipercaya sebagai Ketua Biro Seni Budaya. Dan ini wah, saya belum apa-apa sebenarnya, wah. Saya juga bingung apa yang mau disampaikan, wah. Karena keterbatasan. Kebetulan aliran yang saya ambil memang aliran Jawa Barat, wah, Cimande. Sedangkan saya sendiri orang Jawa Tengah, wah. Tinggalnya di Depok, wah. Sekarang di Tajur Halang. Dan kebetulan mudah-mudahan cita-cita saya ini bisa jadi penerus kayak Wak Ajis ini. Nah, kalau melihat dari judul ini lebih ke PPSI gitu ya. Karena kita bagi dua. Ada festival itu yang dilaksanakan oleh Ikatan Pencaksilat Indonesia, IPSI. Dan kebetulan saya sendiri sebagai juri festival di Provinsi DKI dan wilayah 1 Jawa Barat, tapi belum nasional. Dan mungkin acuan dari Ustadz Herman menyarankan untuk mengadakan training Ibing Silat Pasanggiri ini, yang pertama kita mengacu di aspek IPSI yang ketiga, yaitu aspek seni budaya, Ustadz Herman. Karena yang pertama itu ada mental spiritual, kemudian bela diri. Karena kalau bela diri ini umum, semua aliran, semua perguruan sudah bagus, sudah baik. Mungkin kalau kata Wajis, unik, unik-unik, ya, semua punya style. Nah, dari Ibing Seni Budaya ini, mungkin dari beberapa aliran yang punya training Ibing Silat atau Ibing Silat Pasanggiri, Ibing itu bisa dibilang tari ya, Wak, atau joget silat lah gitu. Nah, ini hanya yang punya pakem itu Jawa Barat, itu yang saya tahu. Nah, sedangkan dari aliran-aliran lain itu tidak ada. Nah, kita mengacu nanti kalau dalam training tadi, dalam aturan festival dulu masih ada yang namanya wirama, wirasa, wiraga. Dari tiga ini harus wajib. Dan saya lihat dari perguruan Seraja Galawang dari Pak Haji Taswara udah mulai ngegarap nih, luar biasa. Dan nanti harapan saya nanti nih Pak Haji, semua akan kita tampilin. Kita bakal praktekin. Saya minta dari sekarang udah mulai gameplaynya, perencanaannya siapin 25 gerakan dari masing-masing perguruan. Nanti kita tampil massal, diiringin sama tepak Paleret. Nah, ya. Bisa dibuka slide-nya satu. Nah, kita lihat ya di sini apa sih itu Ibing Pencak? Bisa kita baca. Yang tadi saya bilang, Ibing itu ngambil dari kata tari. Kalau bahasa dari Jawa Baratan atau Sunda. Pencak itu ya pencak silat. Jadi kalau dalam PPSI ada satu tampilan atau satu perlombaan itu seni Ibing Buhunnya. Nah, seni Ibing Buhun Pasanggiri itu mewajibkan tarinya ataupun minciknya yang mewajibkan. Beda sama festival, dia harus berkarya. Minciknya didikitin festival di IPSI. Tapi kalau dalam PPSI wajib. Ada kategori selanjutnya kalau dalam PPSI itu ada kategori Ibing Pencak Kreasi. Nah, itu baru hampir sama dengan festival. Nah, kalau yang Buhun murni lomba berkelompok, ya gerakannya di situ aja. Nggak ada dia pola-polanya, nggak perlu dia pakai canon, tapi wajib minciknya tarikannya.
Nah, nanti kita pelan-pelan ya. Lanjut. Di dalam mimik beca ada beberapa unsur yang perlu diperhatikan dalam memperayakan, yaitu yang tadi unsur kekayaan gerak wiraga ya. Jadi wiraga itu lebih ke materi jurusnya ya. Kalau dalam silat Betawi mungkin jalan jurus ya Pak ya. Jalan jurusnya lebih powernya, kemudian logikanya ya. Inilah uniknya dalam seni budaya, aspek seni budaya. Karena kalau dalam aspek 4 yang ada di IPSI, tidak ada aspek seni budaya yang belum masuk kategori yang ada di IPSI. Karena kalau bicara bela diri, ya orang ngeles ya biasa aja ngeles, ya kan? Tapi kalau dalam seni budaya, ngelesnya ada kaidahnya, ya kan? Ini jadi kaidah, ya kan? Jadi indah. Makanya kalau dalam satu perguruan ada yang namanya perguruan panglimpur, ambil kata dari seni tempur yang menghibur. Bener nggak? Bagus kan? Kita nggak boleh egois di sini. Di mana ada perguruan yang tampilannya itu bagus, kita katakan bagus. Dan saya lihat ini sudah mulai merambah. Ya, dalam arti apa? Aliran-aliran di luar dari Jawa Barat sudah mau belajar. Gitu. Contoh Jalan 6, ya kan? Kota Depok, aliran asli perguruan asli Kota Depok yang sudah diperdahkan. Nah sekarang gendang pencaknya pun lebih menggila, ya kreasinya sudah luar biasa. Nah kenapa kita nggak bisa? Bisa semua yang ada. Karena apa? Satu, materinya atau game plan-nya, perencanaannya kurang ya dalam manajemen di perguruan. Nah jangan sempit nih di sini dan harus Blondong petong ini kalau kata Bapak Wali taruh dulu kalau pengen belajar sama orang ya. Egonya turunin dulu, buang dulu ya. Kita kosongin dulu tuh buat belajar ya begitu. Nah, saya pun nggak sempit Pak ya kan. Saya alirannya Cimande, saya main ke palang pintu ya apalagi saya ikutin semua gitu. Karena yang tadi kata Pak Haji Daswara, untuk apa? Memperkaya khasanah. Ditambah tuntutan saya sebagai peran saya sebagai apa? Seorang juri. Nah, karena kalau dalam festival nggak ada nih, itu udah bicaranya namanya apa? Originalitas. Nah kalau antar perguruan kita lihat originalitas geraknya, dia alirannya apa nih? Oh beksi, sikap pasangan beksi gimana? Kita harus tahu, nggak boleh nggak tahu, gitu. Ya. Nah ini penting banget. Nah makanya saya mau buka kemarin contoh dari Merpati Putih kita garap di Padepokan karena dia tuntutan dia sebagai seorang pengurus seni budaya PBIPSI. Jadi tuntutan dia harus bisa dan harus mampu Merpati Putih bisa ada pencak gerak dengan pencaknya. Nah kebetulan yang ditampilkan itu pakai musik tepak paleret. Mungkin kalau yang masih pada awam itu musik apa sih ya kan, pangkatnya kayak gimana sih gitu loh kalau tepak paleret. Nah, karena kalau saya liatin kalau aliran-aliran di luar Jawa Barat kalau ada gendang hidup pasti bilangnya apa? Udah gembrung aja jalan kan musiknya kan, udah gerak aja yang ikutin pemain gendang. Nah sedangkan dalam unsur yang kedua ada unsur wirama. Nah unsur wirama ini antara pelaku geraknya sama musiknya harus seirama. Jadi bukan sebagai pengiring, tapi sebagai pendamping. Nah ini harus digarisbawahi, dilingkari. Musik kalau kata orang Jawa Barat, gendang pencak itu jadi ruhnya. Jadi kalau gerakan sebagus-bagusnya, musik yang pakai musik modern tetap hilang ya, Pak. Hilang, nggak ada ruhnya ya, Pak. Nah, ini artinya apa? Unsur musik ini sebagai wirama. Wirama ini apa? Harus sebagai pendamping, bukan pengiring. Nah, ntar nih PR-nya Bapak Muali nih, bentar lagi bakal nongol nih. Beksi pakai gerakannya, musiknya pakai musik tepak paleret, langsung gonjling, langsung. Nah, saya dilihatin beberapa aliran di sini, saya bisa garapin
pakai dari beberapa aliran. Ya, contoh kalau di atas banyak, gerakan di atas itu banyak, ya, beksi di atas semua. Iya sih sama. Ya Pak, bukan Pak? Nah, di atas semua. Tapi kalau nanti dalam wiraga, dalam wiraga penilaian dia nggak boleh main di unsur atas aja, main pola lantai. Pola lantai ada di mana nih alirannya? Oh, ada di Jalan 6, ada di aliran Depok Cibitik, lengkap, ya kan? Nah, itu harus benar-benar wawasan itu harus luar biasa. Dan ini nggak boleh kerdil dalam arti alirannya mama beksi, pakai gerakannya beksi aja enggak. Saya lihatin si Yudi garapnya udah luar biasa, udah nongol tuh dari beberapa aliran saya lihatin Pak. Jadi saya monitor terus tuh Pak, ya, teman-teman pelaku luar biasa, ya. Jadi jangan sampai kalah nih, ya. Nah, nanti kita lihat kemudian ada unsur yang ketiga, itu ada unsur wirasa atau penjiwaan gerak. Karena di awal biasanya di opening, pembukaan ada musik pangkatnya, pembukaan ada yang pakai, wah, filosofinya itu dari penonton aja udah bisa lihat. Ini satu bentuk penghambaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya kan, kemudian diambil, diaplikasikan macam-macam. Ya, tinggal apa? Dikemas. Kalau dalam musik ini cuma ada gendang, tapi kalau mau yang biar lebih rame, ditambah apa di situ? Ada gamelan, ya. Kemudian ada apalagi suling. Untuk apa? Memperkaya. Lanjut. Nah, dari ketiga unsur di atas ada salah satu unsur utama yang paling penting yang harus kita pelajari di awal itu, ya, irama. Nah, nanti untuk pertemuan sekarang kita dalemin lebih ke iramanya, lebih ke tepak palereda. Karena orang udah pada familiar nih dengan tepak palereda. Mungkin kalau yang aliran yang Jawa Barat udah nggak ini ya, udah nggak asing, ya, kan Junedi ya, Masya Allah, udah nggak asing. Nah, nanti dibantu buat teman-teman dari perguruan atau yang aliran-aliran di luar dari Jawa Barat biar bisa, ya. Makanya dari sekarang udah mulai disiapin 25 gerakan, minimal 15, ya. Nah, gerakannya ada openingnya, ada endingnya, per 5 gerakan. Kita ambil yang gerakan santainya aja, tepak paleretnya, ya. Ada yang gerakan cepatnya lebih ke 7. Boleh dipraktekin. Mana Jali? Yang Jali? Tolong praktekin. Nah, yang enggak, dari mulai musik pangkatnya sampai gerakan yang per 5 itu santainya, gerakan yang 5-nya, terus gerakan yang 7-nya, nah, pengembangannya. Ya, kita lihat dari mulai proses. Ini musik pangkat namanya, pembukaan. Sikap bersedianya pun itu bisa diambil dari ketukan. Itu yang 5. Jadi masih diam. Ya. Sekarang yang pengembangannya, yang agak cepat gerakannya, 7. Nah. Ya. Yang lain jadi sambil dilihat nanti. Gerakannya nggak harus sama, tapi dari masing-masing berdua. Jadi ketukannya seperti ini: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi lebih cepat.
kasih. Nah, kita boleh nambah sedikit. mangga. Kalau di main kalau gerakannya full, namanya gerakan tepak dua full itu 9 gerakan. Tepak dua 9 itu aja apa. Jadi kalau nanti mungkin ada mungkin bisa 9 gerakan. Terima kasih, Wak. Mungkin memang materi hari ini kita pengenalannya untuk tepak paleretnya, Wak. Jadi ini masih banyak yang awam. Kenapa saya materinya tepak paleret? Karena lebih santai. Dan dari 3 unsur tadi bisa masuk. Dari mulai unsur wiraganya, kemudian wirasanya, karena gerakannya lebih santai dan mereka harus benar-benar pakai rasa logisnya. Nah, kita bisa lihat. Karena kalau gerakan yang nanti akan digarap sama teman-teman, kalau cuma sekedar pukul itu juga gampang, ya kan? Dalam arti kalau 5, kalau orang-orang di Jawa Barat dia bisa jadi mainan semua gerakannya, ya dari sana cuma 1, 2, 3, 4, 5, jadi kayak orang nyuci bisa jadi gerakan. Karena apa? Saking udah namanya sama musik itu familiar banget, gitu. Saya lihatin kalau di Jawa Barat, wah luar biasa dah pokoknya. Ya, terima kasih Wak tadi masukannya. Nah, jadi udah mulai nih, kebayang ke gambar. Nanti yang bakal kita kasih waktu, mungkin buat sekaligus coffee break, buat sekalian gerakannya digarap. Ya, minimal tadi 15 gerakan. Jadi kalau mau pakai rasa tadi yang gerakannya paleret lebih santai. Tapi kalau sudah punya wiraganya bagus, wirasanya bagus, wiramanya bagus, pakai yang 7. Biar apa? Lebih memperkaya gerakannya. Karena kalau dalam festival, kekayaan gerak itu salah satu kriteria penilaian termasuk tertinggi. Karena kalau dalam perguruan, contoh di Pajajaran Cimande sendiri, dia itu lebih ke senam. Contoh dulu Kang Chandra pernah tuh, Kang Yus, anak saya tampil udah luar biasa bagus, saya main dendam sampai goyang semua, panggungnya. Tapi anak saya kok kalah gitu. Nah, saya buka gitu wawasannya. Tahu nggak, Kang Chandra, kenapa? Saya kan juri nih. Sama ya. Kita lihat Kang Chandra, gerakannya apa? Tepak paleret. Tapi apa? Banyak pengulangan. 4 pancer, gerakannya itu lagi. Wak. Kalau dalam perguruan itu senang, silakan, gak ada masalah. Tapi ketika ini sudah merambah ke perlombaan, ini lomba namanya bukan pertandingan. Kalau dalam dunia festival itu nggak bisa, gitu. Nggak bisanya, ya itu tadi. Ngapain diulang-ulang? Akhirnya apa? Kriteria penilaian dalam kekayaan geraknya menurun. Gitu. Ya. Paham ya? Paham. Nah, ini perlu dipahami. Nah, terus pola lantainya yang tadi dia di bawah. Logis nggak? Kira-kira abis nggak dijatuhin atau main di bawah? Gitu. Logikanya gerakan tadi, wiraganya itu maksudnya logis nggak gerakannya? Gitu. Ya. Karena dalam dunia festival itu perlu, ya. Si juri itu bukan sekedar cuma ngelihat secara penilaiannya itu emosional pribadi, enggak, tapi udah ada dasar keilmuannya. Karena juri itu peraga rata-rata. Nggak ada juri itu yang hanya sekedar juri. Dikirim sama pelatih ataupun dari pengurus perguruan yang udah nggak produktif terus dikirim. Enggak. Saya lihatin memang mereka peraga dan mereka sudah layak gitu dikategorikan seorang diri. Makanya saya teman mohon izin kalau saya diminta buat nggarap festival, pasti jurinya saya suruh tampil atau buat pembukaan. Untuk memperlihatkan apa? Seorang juri itu memang kualitasnya bisa dilihat, bisa teruji. Dan mereka itu peraga. Nah, kemudian ketika menggarap gerakan, jangan merasa sudah puas apa yang sudah dibuat. Kalau udah dari perguruannya, sekarang udah enak dunia internet, cepret YouTube, buka aja juara Jawa Barat, juara nasional. Nah, patokannya itu aja, gitu. Ya kalau kita udah mengacu ke situ, kalau kita ngelihat hanya di perguruan sendiri, kayak katak dalam tempurung, berkata-kata
suaranya doang gede, pas keluar dikit wah lebih gila yang di luar. Maka tuh ya gitu. Nah ini penting. Lanjut. Nah lalu apa itu alat musik pengiring? Nah nih kalau dalam Jawa Barat ciri khasnya dalam pencak silat ini ada alat pengiringnya, yaitu gendang pencak. Nah gendang pencak ini ada, coba lanjut. Ada lanjut. Tuh, ada 4 orang penabuh atau yang biasa disebut nayaga atau wiaga. Mereka mempunyai tugas masing-masing dalam pelaksanaannya. Nah, ini pun yang harus sudah berpengalaman. Nah, di sini ada, coba lanjut, ada gendang indung. Mana gendang indung? Andoh. Nah, gendang indung. Ada gendang anak. Nah, jadi, nah, itu gendang anak. Indung sama anak kayaknya sama, cuman fungsinya beda-beda. Ya, gendang indung lebih ke mainnya apa sih? Ke melodinya apa? Teduh. Melodinya lah kalau dalam ini, bass. Nah, kalau gendang anak tang. Ya. Kemudian ada gendang yang kecil itu kulanter 4 gendang. Nah, sama boong atau kempul. Nah, ini yang pokoknya kalau dalam gendang pencak. Nah, kalau tadi kalau bicara dalam wirama, silakan. Karena dalam dunia festival ada koreografi musik penampil terbaik. Jadi silakan. Kalau di Jawa Barat ada kecapi, yang penting musiknya musik tradisional. Nggak pakai itu organ tunggal, nggak bisa. Tapi ada, dan disah-sahin aja. Saya juga bingung. Akhirnya hilang dari SOP. Gitu. Akhirnya yang nongol bukan aturan, kebijakan lagi Ustaz. Gitu. Ya, lanjut. Nah, ini yang tadi. Jenis pukulan atau tabuhan dasar musik kendang pencak. Nah, yang tadi disebut sama Bu Ajis ada tepak 2. Tepak 2 itu lebih cepat gerakannya. Kemudian ada 9 ketukan. Nah, kemudian ada tepak paleret 5 yang tadi tuh. Nah, kita yang bakal nanti materinya 5 dulu yang kita mau pakai. Yang harusnya 5 kali 5 25, 25 kali 2 berarti 50 gerakan. Tuh kalau yang murninya gitu. Nah silakan, dan itu nggak boleh sama gerakannya gitu. Kemudian ada tepak tilu. Tepak tilu lebih gerakannya berapa? 4 ketukannya 4. Tepak tilu. Kemudian baru yang keempat ada patundu. Nah biasanya kalau dalam dunia festival itu sudah dikombin, sudah dikolaborasi. Musik pertama, kita pakai tepak paleret aja dulu, lebih santai, biar tempo grafiknya lebih kelihatan. Yang kedua, biar lebih oke, kasih gonjling, lebih tinggi. Kan begitu. Baru yang keempat, yang ketiga, pakai tepak tilu, biar lebihnya lagi. Ada dapat nambah, karena apa? Yang sesuai dengan kebutuhan. Waktu kebutuhannya untuk kategori anak-anak 2 menit, udah enak, karena udah ada pakemnya gitu, kan? Udah pakai aja yang ini. Kasih paleret, gonjling, terus bolimpang, pangkat sedikit naikin, baru padundung udah tutup, kan gitu biasanya. Ya. Nah kemudian nih tepak 2 yang tadi tuh terdiri ketukan pangkat atau permulaan musik tepak 2. Kedua, setelah pangkatan musik selesai yang diakhiri dengan gong, kemudian langsung masuk 9 ketukan kendang yang diakhiri dengan. Jadi ada 2 gong. Tepak paleret atau 5. Kira-kira tepak 2 perlu nggak digerakin? Biar beda. Perlu. Kang Junedi boleh? Nah, ini. Ayo mangga sok. Nah, keluar ya. Nah, ini nanti yang bakal ditampilin ini lebih cepat gerakannya. Biarin dulu pemanasan, deket. Ya, tepak 2.
Kang, Abah Malik, ya, para anggota majelis tinggi dari Kampung Silat Jampang yang baru hadir, alhamdulillah bisa hadir. Ya, saya lanjut. Nah, itu tadi gambarannya dari tepak 2. 9 ketukan agak cepet ya, Wak. Nah, jadi itu nanti versinya beda-beda. Kalau tadi benar tuh menonjolkan dari sisi apa? Perguruannya atau alirannya dari masing-masing perguruan. Ya, 4 arah mata angin, 4 pancer, gerakannya sama. Gitu. Ya, tinggal apa nanti tinggal dikemas aja. Kalau mau dipakainya apa? Konsumsi kebutuhannya untuk apa nih? Oh, untuk festival. Ya udah. Kasih tuh di depannya aja tuh gerakan yang tadi. Tapi pas madep ke sana dirubah gerakannya. Tapi harus 9 ketukan dan yang logis. Ada fungsinya, ada counter attack-nya dalam proses pembuatannya. Jadi nggak ngasal, nggak ada fungsinya juga buat apa gitu. Jadi harus pakai apa namanya logika. Gerakan-gerakannya harus berlogika. Itulah seni gitu. Ketika seni yang gerakannya cuma mukul seperti ini, ketika dikasih lintasan menjadi bentuk gerakan seni keindahan. Yang tadinya nangkis cuma nangkis begini, tapi ketika tadi jadi keindahan. Kasih pelintasan. Ya, ketika cuma nangkep doang ini satu bentuk bela diri, ketika disentuh dengan kaidah seni budaya, jadi bentuknya pelintiran atau tangkapan yang mengandung kaidah luar biasa. Ya, dan ini harus gitu loh, harus, ya kan? Biar apa? Setiap gerakan itu mengandung ruhnya gitu, mengandung isi. Jadi ketika penonton melihat itu sudah tersampaikan maknanya gitu, bukan hanya sekedar gerak, tapi sudah tersampaikan. Cakep, gelok pokoknya begitu. Kalau kata Pak Haji Daswara udah gelok, keren bisa lah gitu. Ya, tapi gitu, jangan lupa biasanya dalam penampilan saking semangatnya sampai aksesoris lupa dikencengin, tali ini dan pas saking semangatnya kedodoran sering banget gitu. Akhirnya apa, mengurangi tingkat penampilan. Oke, lanjut. Nah, ini tepak tilu, ya, ketukan pangkat atau pemulaan musik tepak tilu. Setelah pangkat musik selesai, yang diakhiri dengan gong. Kemudian langsung masuk 3 ketukan kendang yang didobel dengan gong atau 2 gong. Mau dipraktekin juga? Siapa yang mau? Tepak tilu? Masa Kang Junedi lagi? Itu kaki juga lagi nggak gitu. Hah? Oke, kita konsen aja di tepak panera aja ya. Oke, lanjut. Nah, ini